Shalom adik-adik semua, apa kabarnya kalian? Kak Kanita senang sekali karena hari ini kita kembali berjumpa untuk mengikuti ibadah online di Karis Kids. Adik-adik semua siap kan untuk beribadah? Oke deh, semua udah cantik-cantik, semua udah ganteng-ganteng. Tapi Kak Kanita akan ingatkan sekali lagi bahwa ketika adik-adik beribadah, adik-adik harus serius. Karena kita belajar menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita walaupun adik-adik masih kecil. Nah dari sinilah adik-adik belajar sampai dewasa kelak nanti adik-adik akan mengerti betapa pentingnya kita menghormati kehadiran Tuhan. Oke, 3 hal yang akan Kak Kanita ingatkan adalah yang pertama, yes, tidak boleh sambil main-main. Yang kedua, hore, tidak boleh sambil makan. Dan yang ketiga, siapa yang tahu? Yes, bahwa kita tidak boleh sambil tiduran, apalagi kalau sampai tidur beneran. Ya, yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk menyambut ibadah kita pada hari ini. Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan baik, kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan baik-baik saja, sehingga kami bersama-sama baik yang ada di rumah maupun di mana saja berada, kami siap menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami akan menikmati pujian, kami akan menikmati cerita firman Tuhan, dan kami juga akan menikmati dan penuh sukacita memberi persembahan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia kita, semoga bebas dari corona Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini aku mau berdoa untuk orang tua. Berkati ya Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada, di luar rumah maupun di dalam rumah. Jauhi mereka dari segala virus-virus, dan beri mereka kesehatan selalu ya Tuhan, dan umur panjang ya Tuhan. Kuserahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, semoga sekolah online berkati guru-guru kami dan semoga aku mengerti. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Karis Kids yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Selamat hari Minggu. Saat ini adik-adik Karis Kids ditemani dengan Kak Mevi dan Kak Anita bersama dengan Kak Opta. Kita sama-sama untuk memuji Tuhan, kita sama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Oh, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Sekali lagi adik-adik, mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Oh Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan,
memuji Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari katakan amin. Haleluya. Ayo adik-adik, pasti adik-adik tahu yang lagu yang Cari Jiwa Bersama Yesus. Pasti udah hafal kan semua? Oke, kita akan nyanyi pujian ini ya. Ayo kakak kita, kakak Okta, kita cari jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus setiap hari. Sekali lagi, cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Oh, cari jiwa bersama Yesus setiap jiwa. Haleluya. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah. Sekali lagi katakan tangkap. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Haleluya. Puji Tuhan. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Kita akan menyanyikan pujian, Ku ingin dengar cerita. Haleluya Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Oh, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tertanam di hatiku sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Karis Kids yang ada di rumah, yang kakak tahu udah siapkan hati, sudah siap semua untuk duduk diam, duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saat ini kakak ambil dalam 2 Samuel 2 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Kak Okta tidak akan membacakannya, tapi jangan lupa setelah selesai ibadah minta mama sama papa untuk membacakannya untuk adik-adik, sehingga adik-adik semakin mengerti apa kebenaran firman Tuhan yang kakak sampaikan saat ini. Oke, saat ini kakak ingin bercerita tentang seorang anak muda yang menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, adik-adik penasaran siapa itu? Nah, kita lihat di sini. Namanya Daud. Ayo, namanya siapa? Daud. Oke, namanya adalah Daud. Nah, di sini kakak ingin menceritakan akhirnya bagaimana dia menjadi seorang raja. Tentunya adik-adik sudah mengetahui cerita-cerita
dari kakak-kakak sebelumnya tentang bagaimana Daud menghadapi Goliat. Daud menghadapi bangsa Filistin dan bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kakak di sini ingin menceritakan bagaimana sampai Daud menjadi raja. Tentunya Daud menjadi raja itu tidak mudah, karena Daud melewati begitu banyak proses yang untuk bagi manusia prosesnya itu sangat menyakitkan, sangat menakutkan mungkin ya, kalau kita yang menghadapinya saat itu. Nah, tapi bagi Daud, karena Daud memiliki hati yang baik dan dia dari kecil sudah mengasihi Tuhan, sehingga Daud menghadapi semua itu dengan keberaniannya. Daud menghadapi semua itu dengan takut akan Tuhan. Daud menghadapi setiap masalah dengan taat akan Tuhan. Nah, kita lihat di sini bagaimana sampai Daud bisa menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini mari kita melihat sikap hati Daud. Nah, di dalam ayat yang pertama, dalam 2 Samuel 2 ayat 1, di sini dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Kemudian Tuhan menjawab, firman Tuhan kepada Daud, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku harus pergi? Tuhan menjawab, pergilah ke daerah Hebron. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini ingin kakak bagikan buat adik-adik untuk mengerti. Daud selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Nah, di sini kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengikuti sikap Daud, di mana apapun yang Daud lakukan, apapun yang ingin dia kerjakan, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Begitupun dengan adik-adik, apapun, karena adik-adik masih kecil, masih butuh bimbingan, adik-adik jangan selalu lupa untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada orang tua, mama atau papa. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Ketika adik-adik bangun pagi, adik-adik jangan lupa sebelum bangun dari tempat tidur, jangan lupa untuk lipat tangan, tutup mata dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Adik sudah bisa bangun, adik sudah bisa bernafas, dan saat ini adik ingin Tuhan menyertai aktivitas kegiatan adik hari ini. Kita ikuti sikap hati Daud, di mana ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Daud mengikuti apa yang Tuhan kehendaki terjadi atas Daud. Di sini kita lihat di ayat yang kedua, kita lihat apakah Daud ketika Tuhan pergi menyuruh dia ke Hebron, apakah Daud membantah atau Daud bilang nggak mau, aku nggak mau ke situ, aku nggak tahu tempat itu, aku nggak suka di situ orangnya begini, di situ aku nggak tahu siapa di situ. Nah, apakah Daud seperti itu? Adik-adik lihat di sini dalam ayat yang kedua, Daud dengan hati yang taat, Daud mengikuti apa kata Tuhan. Daud mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia membawa seluruh keluarganya untuk pergi ke daerah Hebron. Artinya adik-adik, Daud taat dan setia. Nah, adik-adik, ketika adik-adik bertanya kepada orang tua, Mama, adik-adik pengen makan es, apakah boleh? Nah, adik-adik harus tahu, saat itu mungkin adik-adik lagi badannya kurang baik atau tidak sehat atau lagi flu biasanya. Nah, ketika adik-adik bilang ke mama, bertanya kepada mama atau papa, "Mah, Pa, boleh nggak aku minum es?"
Terus mama bilang, "Dek, kamu kan lagi sakit. Mana bisa minum es, nanti tambah sakit." Apakah adik-adik akan membantah? "Enggak mau mama, aku harus minum es." Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersikaplah seperti Daud, taat dan setia dan dengar-dengaran dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Adik-adik bersikap seperti Daud. Ketika orang tua menegur atau melarang, adik-adik tahu, oh iya, kan aku lagi nggak enak badan. Kalau aku minum es, nanti fluku bertambah. Nah, begitulah yang kakak inginkan dalam firman Tuhan ini, ingin mengajak adik-adik untuk taat dan setia dan dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan dan orang tua tentunya. Melalui orang tua, Tuhan bisa berkata-kata dan menegur kita semua, terutama juga kakak, juga adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersikaplah seperti Daud. Kita contohi sikap-sikap baik Daud, di mana Daud semasa dia masih kecil, dia sudah mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, Daud adalah orang yang berani. Dia berani menghadapi apapun karena dia tahu ada siapa yang melindunginya. Dan yang ketiga, Daud senantiasa bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan, sehingga Daud tidak salah melangkah. Begitupun dengan adik-adik, jangan lupa selalu untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan hari ini. Belajar dari kecil udah mulai bertanya kepada Tuhan, tidak perlu disuruh-suruh orang tua. Dari kecil belajarlah seperti Daud, sudah mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, Daud taat mendengarkan firman Tuhan. Daud dengar-dengaran ketika Tuhan berfirman kepada Daud, nggak boleh ini, nggak boleh itu, Daud mengikuti. Ketika Tuhan bilang jangan, ya Daud nggak melakukan itu. Begitu pula dengan adik-adik, ketika orang tua bilang jangan, berarti di situ ada kebaikan yang orang tua mau untuk adik-adik. Nah, adik-adik, kebenaran firman Tuhan saat ini biarlah sampai di sini. Kakak Okta ingin adik-adik mengerti apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup adik-adik nanti. Ketika adik mulai bertambah dewasa nanti, kebenaran firman Tuhan senantiasa memberkati adik-adik untuk melangkah dalam kebenaran. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 berkata, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, masa depanmu sungguh ada karena Tuhan yang menyertainya. Dan harapanmu tidak akan hilang karena Tuhan senantiasa menjadikan masa depanmu berhasil. Oh ya adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya. Ayat hafalannya kakak ambil dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Oke, sekali lagi Kak Okta bacain. Amsal 23 ayat ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke, jangan lupa dihafal dan dikirim. Shalom, tetap semangat. Bye. Dikasih oleh Tuhan Yesus, anak-anak yang luar biasa. Kalian sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, kalian sudah mendengar firman Tuhan, dan Tante Hana lihat kalian sangat bersemangat. Tuhan Yesus pasti suka sekali ya. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan kalian, tutup mata, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah memuji, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, sekarang kami mau menutup ibadah kami. Tuhan berkati kakak-kakak telah melayani kami hari ini. Berkati papa, mama, kakak, adik, dan semua keluarga kami Tuhan. Berkati gereja Karis yang saat ini Tuhan bulan ulang tahun Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk 26 tahun gereja Karis berulang tahun. Tuhan, kami beruntuk Karis Kids khususnya Tuhan berkati sehingga waktunya kami akan beribadah kembali bersama-sama, kami bertemu, kami akan lebih semangat lagi Tuhan. Dan
Berkati kami semua Tuhan di sekolah online kami, dimanapun kami berada, orang tua kami diberkati Tuhan, dan seluruh guru-guru kami pun diberkati Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu atas gereja kami. Terpuji nama-Mu Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.